Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil ulumi wal azam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah selalu melindungi kita siang, malam, dan juga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawatnya kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika kita disuruh memilih antara ilmu dan juga kedudukan, kita dianjurkan atau disuruhnya untuk memilih ilmu. Bagaimana dengan sejarahnya Nabi Ismail, bahwa beliau dikasih pilihan antara ilmu dan kedudukan, beliau memilih ilmu. Karena ketika memilih ilmu, insya Allah kedudukan pun akan mengikuti. Itulah berkah dari ilmu. Dan pada saat ini, kali ini, saya akan menyampaikan adab-adab atau juga mencari ilmu. Yaitu adab yang pertama yaitu niat. Karena setiap sesuatu jika tidak diawali dengan niat, maka akan mubazir, maka akan tidak ada hikmahnya. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu berangkat ke sini niat atau tidak? Niat. Kita niat dari rumah, buka pintu, pakai sendal, kita niatkan di dalam hati kita, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah untuk duduk di majelis ta'lim ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, ketika manusia menuntut ilmu, maka man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ketika manusia keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia akan dijadikan fi sabilillah dari perginya hingga pulangnya ketika dia mendapatkan musibah di tengah perjalanannya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Contohnya ketika beliau menyampaikan tentang adab sholat, berwudu. Ketika kita mendengarkan, tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita amalkan. Lalu bagaimana mengamalkannya? Yaitu dengan kita dipakai ketika di rumah. Cara sholat seperti apa, wudunya seperti apa, yang sahih dan benar, yang dianjurkan sesuai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana diamalkannya lagi? Kita amalkan kepada jamaah kita di rumah. Mungkin ada yang bertanya, saya kan tidak punya jamaah ustazah. Saya ini bukan seorang ustazah, bukan guru di rumah. Kata siapa kita bukan guru, bukan ustazah di rumah? Kita kan punya jamaah di rumah. Ada suami kita, ada anak-anak kita, itu termasuk jamaah kita. Walaupun ilmu kita hanya sedikit. Contohnya, kita ajarin kepada anak kita, ketika kita mau tidur, apa yang harus kita baca? Menghadap kemana kita harus tidur? Ketika bangun tidur, ketika kita mau mandi, mungkin kita baru itu ya ilmunya. Wabil khusus untuk diri kita sendiri, kita pakai di rumah apa yang kita telah dapat dari guru kita. Itu namanya adab dalam belajar, dalam mencari ilmu, dipakai. Yaitu pertama niat, yang kedua apa ibu tadi? Diamalkan apa yang kita dapat ketika kita duduk di majelis ilmu. Yang ketiga yaitu sedikit tapi lebih baik daripada banyak, tapi cuma sekali. Sedikit tapi sering. Alhamdulillah
dapat berkah ilmu surga karena rahmat dari kita mendengarkan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, bukan karena duduk di majelis taklim yang sering, tapi ngobrol, tidak menyimak apa yang guru kita sampaikan, apa yang kita tidak memakai apa yang guru kita sampaikan di rumah, dan juga kita tidak mengamalkannya. Terus yang kelima apa? Kalau tidak tahu bertanya. Ketika kita di majelis taklim, contohnya kita hari Rabu, ustazah pasti meluangkan waktunya untuk kita bertanya apa yang belum kita tahu, apa yang dimaksud ini. Terus yang ketujuh, setelah majelis taklim ilmu, lalu kita berdoa. Setiap kita belajar, dimulai belajar kita dengan minta berdoa. Sesudahnya pun kita juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu kita menjadi bermanfaat. Ketika kita berdoa di awal pengajian, kita minta kepada Allah semoga diterangkan hati kita, mata dan pendengaran kita dibuka, kita sampaikan kembali. Saya hanya mengingatkan, mari kita jalani ketika adab kita dalam berilmu, khususnya saya. Mari sama-sama kita niatkan, kita amalkan, kita sampaikan, dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah. Semoga pelajaran yang telah kita dapatkan telah menjadi berkah, sehingga menjadi amal kita di kemudian hari. Ketika kita mengajarkan, insya Allah ilmu yang kita ajarkan akan menjadi amal jariah kita. Karena idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutawihi aw waladin shalihah, yaitu salahnya ilmu amal yang tidak akan terputus, yaitu kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah setelah kita mendapatkan ilmu dari guru kita pelajari, kita tanamkan, kita sampaikan, insya Allah. Itu saja tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak saya kurang memahami dari yang kan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.